Pak Jul, selain DK95R nih, ada deka-deka yang lain yang Pak Jul tanam? Iya, 09 yang terbaru. 09. Boleh diceritakan nih Pak, 09 ini apa lagi nih? Keunggulannya apa lagi nih? Keunggulannya dia bertongkol besar. Tongkolnya lebih besar? Iya, lebih besar. Umurnya juga agak panjang dia. Umur lebih panjang? Ketimbang DK95. DK95. Dia punya tongkol besar, Pak. Tongkolnya lebih besar? Hasilnya lebih maksimal juga. Halo Sobat Petani di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Buka Rahasia dengan saya Hadi Tohari di Desa Palipelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita akan membahas benih jagung dengan varietas unggulan. Tentunya saya akan ditemani oleh salah satu petani yang sudah puluhan tahun menggeluti dunia jagung. Apa saja cerita sukses beliau? Apa saja suka dan duka beliau, kita saksikan bersama di podcast Buka Rahasia. Assalamualaikum Mbak Jul. Waalaikumsalam. Terima kasih nih sudah datang di podcast Buka Rahasia. Nah Pak Jul, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang dunia perjagungan nih Pak Jul, saya ingin Pak Jul memperkenalkan diri dengan sobat petani di seluruh Indonesia, biar petani seluruh Indonesia ini kenal siapa sih Pak Jul ini. Boleh Pak? Ya, diperkenalkan diri dulu. Siapa? Saya Zulkarnain, berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Oke, terima kasih Pak Jul. Pak Jul, sebelum kita berbicara panjang lebar dengan sobat petani di seluruh Indonesia ini, kalau boleh tahu nih Pak, Pak Jul sudah bertani jagung ini sudah sejak kapan Pak? Kalau saya bertani jagung itu ya bisa dikatakan yang pertama lah, 2008 Pak. 2008? Iya. Sudah lama sekali itu Pak. Iya. 17 tahun Pak Jul menggeluti dunia usaha perjagungan ini Pak. Nah kalau boleh diceritakan nih Pak, biar sobat petani di seluruh Indonesia ini tahu, cerita apa sih yang Pak Jul alami sejak tahun 2008 ini Pak? Ya kalau dari sisi pengalaman jadi petani jagung itu banyak ceritanya Pak. Banyak suka dukanya. Pasti seru ini Pak kalau dikupas tuntas di podcast Buka Rahasia ini Pak Jul. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, sukanya apa nih Pak? Ya, terkadang kita bertani yang mengharapkan sesuatu yang harga yang cukup bagus, ya ternyata di luar daripada ekspektasi kita semua. Banyak macam lah Pak yang kita alamin. Lebih ke dukanya ini Pak. Nah ya, kalau sukanya ini Pak, tanam jagung selama puluhan tahun ini apa ini Pak? Kalau suka itu bertani jagung itu sesuatu hal yang simpel sebenarnya. Simpel? Ya, dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain. Oke Pak Jul, kalau boleh diceritakan nih Pak Jul, tahun 2008 itu kan belum banyak pilihan benih nih Pak. Belum, ya. Apa betul seperti itu Pak Jul? Iya, memang belum banyak pilihan Pak kalau dari 2008. Kalau boleh tahu Pak, tantangan ketika belum banyak pilihan benih jagung hibrida dengan varietas unggulan itu apa Pak? Apa saja ini Pak tantangannya? Ya kita berusaha mencari-cari bibit apa yang seharusnya bisa kita tanam ini. Terkebetulan saat 2008 itu saya tanamnya DK771 Pak, saya masih ingat. Oh sudah kenal DK771 itu Pak? Tahun itu ya Pak? Tahun 2008 Pak, 2008. ya? Oke, sebelum kita bahas panjang lebar tentang DK Pak, saya ingin lebih tahu tentang cerita serunya Pak Jul nih sebelum kenal DK ini Pak. Nah, apa sih Pak Jul tantangan yang Pak Jul hadapi selama ini ketika bertani jagung Pak? Ya tantangan terbesar kita ya mungkin dari sisi cuaca sama harga komoditinya aja Pak. Harga komoditi Pak. Kalau ngomong soal cuaca nih Pak, impact atau
efek apa nih yang Pak Jul alami ketika cuaca ini, dalam artian cuaca ini kurang bersahabat ya Pak ya, Ya, dengan tanaman jagung? Apa sih Pak Jul? Boleh diceritakan Pak Jul? ya kalau yang paling vital sekali kan dukungan cuaca yang bagus. Kalau cuacanya bagus, kebetulan kita tanam kebanyakan kita kan di kawasan pegunungan, Pak. Oke, pegunungan, miring-miring berarti Pak ya? Mengharapkan cuaca itu bisa stabil. Kalau cuacanya stabil, otomatis potensi hasilnya bisa melimpah, Pak. Makin tinggi, Makin makin tinggi. maksimal Ya. hasil panennya Pak. Ya. Nah, dengan hasil panen melimpah tentunya Pak Jul berharap kan akan meningkatkan perekonomian atau penghasilan Pak Jul nih. Iya. Nah, kalau soal tantangannya Pak, dengan musim yang mungkin tidak bersahabat buat tanaman jagung ini, ada cerita duka apa ini atau cerita seru apa nih Pak di pengalaman musim yang kurang bersahabat tadi Pak Jul? Iya, kalau saya tidak salah ingat, Pak ya, Mm-mm. kita baru mulai tanam jagung 2008 untuk mencoba ya. Mm-mm. Terus Gimana, tahun Pak? keduanya Mm-mm. kita dihantam kemarau panjang. Kemarau. 2009, musim 2009-2010 kalau tidak salah saya ingat. Oke. Di Nusa Tenggara Barat itu. Efek kemarau Pak ya, Efek yang merugikan usaha Pak Jul. Ya, Pak Jul, tadi dijelaskan bahwa musim juga berpengaruh di potensi hasil panen Pak Jul. jelas Nah, ya. selain musim laut Pak Jul, boleh diceritakan apa saja nih Pak tantangan yang juga dihadapi Pak Jul? Ya, tantangan terbesar ya termasuk hama, Pak. Hama, Iya. penyakit pasti Pak. Ya, Penyakit ya. pasti ya Pak Jul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kita ngomong penyakit nih biar lebih seru. Pak Jul, penyakit yang paling banyak merugikan petani dari sisi Pak Jul apa nih Pak? Kalau pengalaman saya dari jagung ya, penyakit yang paling punya efek itu termasuk penyakit bulai, Pak. Penyakit bule. Ada lagi Pak Jul? Hama ular. Hama ular. Nah, kalau penyakit bule ini Pak Jul, potensi kehilangan petani itu berapa persen kalau penyakit ini menyerang Pak Jul? Ya besar sekali, Pak. Kalau memang kita petani tidak bisa merawat itu bisa kehilangan sampai 50% Sampai hasil. Potensi 50% Pak Jul ya? Iya, Pak. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, biar sobat petani di seluruh Indonesia juga tahu, pemilihan jagung dengan varietas unggulan itu mempengaruhi nggak untuk ketahanan dengan penyakit bule ini Pak Jul? Ya sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh Apalagi pada saat sekarang kan pemilihan karakter benihnya kan banyak, Pak. Pak. Oke. Nah, tinggal nanti petani itu harus lebih memperdalam lagi ilmu karakter jagungnya, petani mana yang pas untuk ditanam di wilayah-wilayah tertentu. Jadi petani atau Pak Jul harus jeli nih milih benih Harus, yang Pak. tahan dengan penyakit bule ini Pak ya. Ya sangat harus sekali, Pak. Oke, terima kasih Pak Jul jawabannya. Nah, Pak Jul, apa solusi yang Pak Jul dapatkan ketika menghadapi kondisi yang mungkin menyerang tanaman jagung itu, khususnya di tanaman yang rawan bule ini Pak Jul? Ya paling pertama sekali yang kita pikirkan ya pemilihan benihnya, Pak. Benihnya. Nah, yang kedua ya perawatan itu harus sesuai dengan standar yang sudah diberlakukan di perusahaan pembuat benihnya. Oke, berarti ada benih dan juga perawatan dari sisi pestisidanya, berarti Pestisida. Pak Jul. Oke, Pak Jul, kalau boleh tahu nih, sudah kenal dekap Pak? Saya deka ini kenalnya dari awal mula saya tanam jagung, Pak. Tapi dulu itu tidak banyak pilihan dekanya, cuman deka 771. Deka 771, tahun berapa itu Pak Jul? 2008-2009. 2008. Awal mula kenal dekap itu seperti apa Pak Jul? Boleh diceritakan nih Pak Jul? Dulu ya kalau yang deka 771 itu potensi hasilnya cukup bagus sebenarnya. Cukup bagus, oke. Dan juga pemerataan tanaman jagung untuk Bima Nusa Tenggara Barat itu kan belum merata sekali, Pak. Belum merata, ya. Jadi pilihan benihnya juga tidak banyak. Oke. Tapi yang lebih terkenal itu ya DK771 itu. DK71. Nah, kalau sekarang kan udah 2025 nih Pak Jul. Nah, ini makin banyak ini. Makin banyak pilihan benih jagung dengan varietas unggulan. Masih menggunakan benih dekap Pak Jul? Iya, tapi saya lebih alih kepada DK yang terbaru, bioteknologinya. Yang sempat Wih, seru ini. Makin seru ini. Bioteknologi.
boleh diceritakan nih Pak, keunggulan jagung bioteknologinya ini apa Pak Jul? Ya sangat memberi perbedaan dari produk-produk lain Pak. Dari sisi pembiayaan dia sangat minus sekali. Ini cukup bagus karakter jagungnya. Terus yang kedua dia tahan bulai Pak. Tahan bulai. Saya pernah mencoba di tahun 2024 kemarin. Tanaman sudah berusia 65 hari, tapi kita diguyur hujan yang lebat. Oke. Sampai tanaman saya itu terendam banjir itu selama 2 minggu Pak. Tanaman itu terendam banjir 2 minggu, masih bagus atau bagaimana Pak setelah terendam banjir itu? Iya, kalau kita ambil dari pengalaman kita 2 minggu itu, kalau karakter produk lainnya mungkin sudah busuk batang tuh Pak. Sudah tidak terselamatkan lagi Pak ya? Nah, ini yang membingungkan saya di 95R ini Pak. Jagonya masih sehat bugar gitu aja, padahal di bawah itu masih tergenang air Pak. Padahal sudah tergenang air tapi jagung masih sehat, masih tumbuh normal. Iya. Selain ketahanan itu Pak, kalau tadi dibilang bioteknologi berarti punya keunggulan lebih dong dengan jagung varietas lain. Punya. Apa itu Pak Jul? Boleh diceritakan? Nah, ini kelebihannya kan biasanya kita petani-petani kita di Nusa Tenggara Barat ataupun sekitarnya Gorontalo ataupun sekitarnya kan lebih banyak di lahan tegalan Pak. Oke, lahan tegalan. Lahan tegalan itu kan panen itu berurutan, tidak serta-merta satu kawasan itu langsung dipanen Pak. Betul. Nah, panen itu tergantung dari tenaga kerja juga. Ini kelebihannya yang saya kasih tahu di 95R ini Pak. Ketika jagung kita usianya sudah mencapai puncak, itu melebihi 140 hari, ini karakter pohonnya cukup tahan sekali Pak. Tidak rebah dia. Kalau boleh tahu seharusnya jagung itu dipanen umur berapa sih Pak Jul? Ya kalau normalnya itu ya sekitar 130 sampai 135 hari. 130 hari. Itu kan ketergantungan kita kan pada tenaga kerja juga Pak. Oh, saya nangkap Pak Jul. Berarti semakin sedikit tenaga kerja, efeknya jagung semakin panjang umurnya. Semakin panjang ya. Itu nggak berpengaruh di rebahnya tadi? Ya kalau di DK ini yang membingungkan saya, usia 150 hari itu masih kokoh Pak pohonnya. Masih kokoh? Iya. Oke Pak. Dibandingkan produk lain gampang rebah. Dimakan rayap gampang rebah Pak. Tapi ini pengalaman saya di 2025 banyak teman-teman saya petani ya mengakui kelebihan itu. Oke, ini berarti kelebihan lain dari jagung Dekap 95R tadi Pak ya. Iya Pak. Selain jagung tadi tahan disemprot oleh Roundup, jagung itu punya daya tahan di kerendam air masih sehat, dipanen sampai umur 150 juga masih berdiri kokoh dia pohon. Tegak berdiri kokoh. Kalau boleh tahu Pak, pertama kali nanam itu luasan berapa Pak Jul? Itu luasan 2 hektar Pak saya tanam. 2 hektar. Kebutuhan pedih berapa itu Pak? 4 lebih kurang 40 kilo. 40 kilo. Dari 40 kilo ini menghasilkan panen berapa ton Pak itu Pak? Kalau tidak salah ingat itu saya dapat kebetulan cuacanya cukup bagus ya. Mungkin hamanya juga, hama ternak itu berkurang. Saya dapatnya tahun 2023 panen 2024 itu di angka 18,8 ton. 18,8 ton. Kalau dari Pak Jul angka 18,8 itu sudah termasuk normal, biasa atau udah tinggi itu Pak Jul? Ya kalau untuk kawasan tegalan Pak, pegunungan, itu sudah angka yang bisa dikatakan maksimal itu Pak. Udah maksimal. Kalau boleh di rating nih Pak Jul, kita kalau boleh di rating dari angka 1 sampai 10 itu Dekap 95R di angka berapa itu Pak Jul? Kalau di rating, kalau bagi saya ya, itu di angka nomor 1 Pak. Nomor 1? Iya, kalau untuk 95R itu sebuah. Maksudnya berarti angka 10 ini Pak ya? Iya, angka 10. Angka 10, luar biasa. Pak Jul, selain Dekap 95R nih, ada deka-deka yang lain yang Pak Jul tanam? Iya, 09 yang terbaru. 09. Boleh diceritakan nih Pak, 09 ini apa lagi ini?
Keunggulannya apa lagi ini? Keunggulannya dia bertongkol besar. Tongkolnya lebih besar. Iya, lebih besar. Umurnya juga agak panjang dia. Umur lebih panjang. Ketimbang DK95. DK95. Dia punya tongkol besar, Pak. Tongkolnya lebih besar. Hasilnya lebih maksimal juga. Oke. Pak Jul, makin seru ini perbincangan kita kali ini. Pak Jul, saya tertarik nih, penasaran dengan apa sih komen atau respon petani yang ada di sekitar Pak Jul ini melihat tanaman yang sudah Pak Jul tanam, khususnya tanaman dekap ini ya Pak ya. Dari segi performanya, ada komen apa Pak dari petani-petani sekitar Pak Jul ini Pak? Ya, performanya cukup bagus sekali ini benih. Nah, kalau yang terkebetulan yang saya coba kemarin yang bioteknologinya, karena cara kerja tanaman ini sangat simpel sekali Pak. Simple. Makin penasaran Pak. Simpelnya dalam hal apa ini Pak Jul? Kan begini Pak, yang namanya tanaman jagung itu tidak jauh dari kata pembiayaan. Oke. Petani yang jeli itu kan bisa memilih benih mana yang dia pakai, potensi hasil bisa maksimal, dan bisa mengurangi pembiayaan. Kalau 95R tadi bioteknologi mengurangi pembiayaan dari sisi apa Pak? Dari sisi penggunaan herbisida yang berlebihan. Kan selama ini kan pengalaman petani kita kan kalau produk lain ditanam kan, itu setelah lahan dibersihkan petani kita melakukan penyemprotan, kita melakukan ya kalau cuacanya curah hujannya tinggi di awal musim, itu bukan sekali 2 kali Pak, bisa sampai 3-4 kali. Bisa berkali-kali semprot racun herbisida tadi Pak. Iya. Kalau dengan 95R? Oh, bisa 95R-nya ini saya pernah mencoba ditanam langsung ketika lahan itu baru dibersihin. Gulmanya tumbuh, saya semprot dengan menggunakan Roundup. Padahal jagungnya masih ada ini. Iya Pak. Nggak mati Pak. Nah itu yang membingungkan saya. Tapi setelah saya baca, saya teliti, saya kuliti ya inilah bioteknologi, kelebihannya dari sebuah teknologi Pak. Oke, jadi bioteknologi di 95R ini jadi disemprot racun herbisida jenis Roundup. Tidak mati Pak. Tidak mati Pak. Iya. Dan juga hasilnya selepas itu jagungnya seperti kayak di pupuk gitu Pak. Makin hijau. Makin subur. Nah itulah salah satu produk Deka yang saya cintai itu 95R Pak. Oke. Terima kasih Pak Jul atas informasinya kepada sobat petani di seluruh Indonesia. Pak Jul, nah saya dengar Pak Jul juga memiliki usaha ini Pak. Dan juga banyak memiliki petani binaan ini Pak. Boleh diceritakan Pak Jul usaha apa nih yang Pak Jul dalami saat ini? Kalau cerita lebih awal, kita ini bukan berangkatnya itu dari pengusaha langsung. Saya lebih kita berangkatnya itu dari petani jagung Pak. Dari petani Pak ya? Dari petani. Dari hobi petani. Dari hobi bertani, terus kita kembangkan dari tahun itu terus berubah produk ini banyak pilihan, lahan makin diperluas, kemudahan lain seperti pupuk apa semuanya sudah gampang didapatkan oleh para kita petani ya lama-lama ya berkembangnya dari situ Pak, sehingga jadilah seorang trader. Trader ini apa sih Pak? Pola bisnisnya seperti apa? Cara bisnisnya Pak? Ya kita ya seperti biasanya lah Pak. Trader itu ya kita mengumpulkan hasil panen teman-teman petani di sekitar kita, baru kita jualkan di suatu tempat. Oh jadi dijual ulang ya. Pak Jul, tadi diceritakan Pak Jul bahwa terima hasil panen petani ditaruh di satu tempat. Nah, boleh diceritakan nggak Pak? Tempat apa ini Pak Jul? Ya terkebetulan saya kemarin itu ya bangun suatu gudang yang ya bisa dikatakan masih sederhana lah, kapasitasnya juga tidak besar. Saya ngumpulin dulu satu tempat di pergudangan saya, baru dijual ke perusahaan. Dari satu tempat dijual lagi ke perusahaan. Berarti dari sebelum proses dijual ke perusahaan itu Pak Jul ada proses lain lagi nggak sebelum disimpan di gudang itu Pak? Ya namanya jagung pipilan ini kan kita harus, kalau jagung untuk ukuran jagung kering ya kita harus mengeringkan sesuai dengan standar yang kita sepakati dengan perusahaan yang ada.
Berarti masih diproses lagi Pak ya? Ya, baru dikarungin, baru disimpan satu gudang, baru dijual ke sebuah perusahaan. Di perusahaan. Nah, ini makin menarik. Di perusahaan ini di sekitar Bima NTB ini atau di mana Pak Jul? Ya, terkebetulan saya kan menetapnya di Bima. Bima yang terkebetulan wilayahnya sangat dekat dengan Kabupaten Dompu juga. Oke, Di Pak. situ ada beberapa perusahaan lah. Tapi untuk kita ya, untuk saya pribadi sama teman-teman, saya membangun kemitraan dengan perusahaan PT Segar Agro Nusantara. Oke, Pak Jul. Tadi Pak Jul cerita bahwa setelah diproses, dijemur, disimpan, baru dijual lagi ke gudang Segar Agro Nusantara. Nah, pastinya Pak Jul butuh banyak mitra nih, Koneksi ya. koneksi nih. Boleh ceritakan Pak? Ya, kalau di sini kita sebutnya sahabat tani, Pak. Sahabat tani. Nah, dari teman-teman petani kita tuh yang berafiliasi dengan kita ya, hasil panennya kita kumpulin dulu. Kadang panennya sudah selesai, terkadang juga panen sudah selesai itu ya dipaket atau dikarungin itu langsung kita angkut dan jual ke perusahaan Segar Agro Nusantara. Berapa banyak nih Pak dalam satu musim nih panen jagung yang sudah Bapak jual ke Segar Agro ini Pak? Ya tentu pada setiap tahunnya dari saya aktif itu 2017 Pak. 2017 Pak Saya menjadi trader itu untuk mencoba-coba nasib di trader itu ataupun pembeli jagung itu 2017. 2017 itu pasti sudah banyak puluhan ton nih Bapak setor atau jual ke Segar Agro. Ya sepengetahuan saya kan kalau kita trader itu hanya lihat grafiknya. Grafiknya naik, makin naik gitu. Naik, ya. Oke. Pak Jul, tentunya Pak Jul banyak mitra nih untuk mensuplai kebutuhan benih panen yang disetor ke Segar Agro tadi Pak. Berapa petani mitra yang sudah Pak Jul punyai sekarang Pak Jul? Petani mitra kita atau petani kunci kita ya banyak Pak. Sebenarnya Banyak Pak? banyak. Ratusan Pak? Iya sekitar dalam satu wilayah saya aja itu dan sekitar wilayah ataupun satu kawasan itu lebih kurang sekitar 200 petani. 200 petani. Lebih kurang 200 petani. Terima kasih Pak Jul. 200 petani Bapak jadikan mitra untuk mensuplai kebutuhan panen jagung di Segar Agro. Ya. Oke, perkenalkan saya Tri selaku manajer di Segar Dompu. Dari suplai Pak Jul Kori sendiri terhadap suplai jagung kepada gudang kami, secara kualitas sudah oke, sesuai spek, visual oke. Cuma ketika ada beberapa item yang dikirim sama Pak Jul Kori sendiri yang kurang bagus, mengingat cuaca di tahun ini rata memang Dompu Bima banyak hujan yang panjang. Jadi murni dari kualitas yang kurang bagus karena akibat dari cuaca yang panjang, banyak hujan yang panjang. Jadi kalau musim kemarau sendiri, jagung-jagung pasti akan secara kualitas akan bagus semua yang kami terima. Cuma mayoritas dari Pak Jul Kori sendiri, suplai ke gudang kami, kualitas bagus-bagus. Dari beratnya juga oke, visual oke, dan kadar air yang dimasukkan ke gudang kami juga sesuai spek kami untuk mengelola. Untuk penerimaan jagung sendiri, secara umum kita memang mencari dan membeli jagung-jagung dengan visual yang mengkilat, dengan warna agak merah. Untuk warna yang agak pucat sendiri, kalaupun masuk, potongan dari kami pun nggak banyak. Itu masih kita masukkan kualitas B-min, yang potongannya hanya sekitar 25 perak saja. Saya rasa itu dari saya, terima kasih. Pak Jul, kalau setahu saya ini pasti kalau budidaya tanaman jagung, apalagi Pak Jul tadi punya mitra yang ratusan, itu pasti butuh biaya kan Pak untuk mitra-mitra Pak Jul ini. Kalau boleh tahu Pak ceritanya, berapa sih pembiayaan untuk misal untuk mitra-mitra petani ini Pak Jul? Iya kalau hitungan kita ya, setiap tahun tuh angka itu akan naik sesuai dengan harga kebutuhan pokok di budidaya tanaman jagung. Pasti butuh biaya yang besar itu Pak Jul.
Pak Jul mencukupi kebutuhan biayanya untuk mitra-mitra ini seperti apa Pak Jul? Boleh Ya, diceritakan? saya bangun kerjasama dengan beberapa perbankan yang ada di tempat. Ya, kalau itu sudah tercover, ya petani yang tidak dapat bagian tercover oleh perbankan, ya terkadang juga ya saya ikut membantu Pak memberikan pembiayaan Woi, keren sekali. Jadi Pak Jul ini sudah jadi petani, jadi pedagang, dan juga ngasih pinjaman istilahnya Pak ya ke petani-petani mitranya. Petani yang tidak mendapatkan pinjaman dari perbankan. Makin seru, makin menarik. Nah, jangan-jangan Pak Jul, Pak Jul masih punya usaha lain nih selain jadi trader tadi, selain jadi pengepul tadi Pak. Sebenarnya ada juga memiliki kios, ya, Oh. tidak seberapa besar lah, tapi lebih kepada produk-produk pertanian gitu. Masih ada satu kios pertanian lagi yang Iya. Pak Jul geluti. Makin keren ini Pak Jul. Karena itu kan untuk satu kemudahan buat sahabat-sahabat tani saya di sekitar wilayah saya lah. Untuk mengakses kebutuhan racun pertaniannya tadi Pak ya. Racun, bibit, ya, bahkan alat-alat pertanian lainnya. Baik Pak Jul. Nah Pak Jul, jadi dapat saya simpulkan nih Pak Jul punya usaha yang cukup sukses, dimulai dari seorang petani, jadi trader, dan sekarang punya kios nih Pak. Nah, dari sekian tahun usaha yang Bapak alami sekarang, secara finansial nih Pak, kalau boleh saya cerita nih, dampak yang dialami atau yang didapatkan oleh keluarga seperti apa Pak? Kalau dari sisi finansial sudah tentu punya peningkatan lah Pak, sesuai dengan ya rezeki dari yang kuasa juga. Dengan bertambahnya relasi, koneksi, ya itu kan mempengaruhi dari sisi pendapatan saya secara pribadi. Makin meningkat pastinya Pak ya. Ya, Insya Allah segala kebutuhan tercukupi gitu kan Pak? iya. Pak Jul, terima kasih nih sudah berbagi cerita yang sangat inspiratif di podcast Buka Rahasia. Sebelum acara ini ditutup Pak Jul, saya ingin Pak Jul menyampaikan pesan-pesan untuk sobat petani Buka Rahasia di seluruh Indonesia Pak Jul. Oh ya, pesan saya kepada para anak muda ataupun generasi Z dimanapun Anda berada, janganlah takut untuk bertani, karena bertani adalah sebuah profesi yang cukup bagus untuk masa depan kita. Raihlah cita-citamu dan jadikan profesi bertani sebagai suatu kebanggaanmu. Luar biasa, pesan yang sangat inspiratif untuk generasi muda. Jangan takut bertani, tetap bangga sebagai petani. Oke sobat petani, itu tadi cerita yang sangat inspiratif dari Pak Jul di podcast Buka Rahasia. Semoga cerita tadi bisa menginspirasi sobat petani di seluruh Indonesia. Nantikan podcast Buka Rahasia selanjutnya di Buyer Agri Indonesia. Ya, nama saya Arsat AB dari Madapangga. Alhamdulillah setelah kita beralih ke jagung deka, mulai dari tanaman ya gampang kita rawat ya. Terutama yang kita rawat itu gampang karena kita bisa menyemprotnya dengan Roundup. Ya, Deka 95R itu adalah jagung yang gampang kita tanam, yang gampang kita rawat dan tidak ribet dengan pakai obat macam-macam ya, cukup dengan Roundup. Kita semprot dengan Roundup, itulah kelebihan Deka 95R. Dan hasilnya juga lumayan, beda dengan yang lain gitu. Pokoknya produk Deka itu paling bagus menurut saya selama ini ya. Seperti yang 9209 itu yang luar biasa, performanya bagus gitu kan. Tongkolnya gede-gede, panjang ya. Jagungnya bagus pas waktu tumbuh.
terus buahnya besar-besar. Jagung Deka itu bagus karena pertumbuhannya beda dari yang lain. Dari perawatannya juga nggak ribet. Kalau nilai saya itu jagung Deka itu tetap berhasil kalau setiap tanah. Berhasil maupun di lahan kering itu tetap hasil. Apalagi di sawah tetap hasil dia itu kalau jagung Deka. Dibandingkan dengan produk yang lain lebih bagus Deka. Ya, dari pertama nanam sampai bertumbuhnya, terus kan kita pupuk apa segalanya tuh sampai hasilnya alhamdulillah bagus hasilnya. Iya, yang kemarin kita tanam di lahan di atas gunung di sana ya, di tempat saya. Iya, itu yang kita tanam 30 kilo itu hasilnya 14 ton sekian. Nah, sementara tetangga saya kiri kanan karena kemarin hujan intensitasnya tinggi, jadi banyak yang busuk batang, banyak penyakit-penyakit lain yang kena jagung lain. Sementara di tempat saya alhamdulillah tidak ada yang kena gitu. Itu hasilnya luar biasa menurut saya. Itu Deka.